Perkenalkan, nama saya Juan Permana dengan NIM 67 2019 064. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah bahasa Indonesia dan kedudukan dan fungsi dari bahasa Indonesia. Jadi dengan sejarah singkat tentang bahasa Indonesia adalah standarisasi dari bahasa Melayu, tepatnya bahasa Melayu dari dialek Riau yang digunakan sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara Indonesia. Bahasa Melayu sebelumnya digunakan sebagai lingua franca perdagangan di Nusantara dari masa Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Malaka. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dan kerapatan pemuda dan berikrar, yaitu bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah negara bahasa Indonesia. Ada di dalam bab 15 pasal 36. Lalu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan pertama bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan. Hal ini tercantum dalam Sumpah Pemuda pada yang diadakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedua adalah sebagai bahasa negara dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama ada sebagai lambang kebanggaan Indonesia. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai luhur yang mendasari perilaku bangsa Indonesia itu tersendiri. Lalu lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia mewakili dari diri bangsa Indonesia. Selain bangsa Indonesia, terdapat pula lambang identitas nasional yang lain, yaitu bendera merah putih dari lambang negara Garuda Pancasila. Lalu ada alat berhubungan. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dengan bahasa yang berbeda-beda. Maka sangat sulit berkomunikasi kecuali ada satu bahasa yang pokok yang digunakan. Maka dari itu, digunakanlah bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan berhubungan nasional. Lalu ada alat pemersatu bangsa. Mengacu pada keragaman yang ada pada Indonesia dari suku, agama, ras, dan budaya, bahasa Indonesia dijadikan sebagai media yang dapat membuat semua elemen masyarakat yang beragam tersebut ke dalam sebuah persatuan, sedangkan pada kedudukannya sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia memiliki fungsi-fungsi, yakni sebagai bahasa yang digunakan dalam peristiwa kenegaraan. Bahasa Indonesia dipakai dalam segala hal kegiatan atau peristiwa kenegaraan, baik dalam bentuk lisan atau tulisan. Lalu juga bisa sebagai bahasa pengantar di dalam lembaga pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dan segala hal yang berbentuk dalam konteks pendidikan. Lalu yang terakhir ada untuk alat pengembangan kebudayaan dan iptek nasional. Maksudnya adalah bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana dalam memperkaya budaya dan meningkatkan iptek dengan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya.
Lalu ada satu lagi sebagai alat perhubungan tingkat nasional. Bahasa Indonesia digunakan untuk perhubungan dalam segala hal pada tingkat nasional seperti pada perencanaan, pembangunan, dan pelaksanaannya. Mungkin cukup segitu dari saya tentang penjelasan sejarah dan kedudukan dari bahasa Indonesia. Terima kasih.